Hai semuanya, aku Ellie dan penemuan jeniusku siap membuatku jadi Thomas Edison berikutnya. Kalau kalian ingin melihat lebih banyak penemuan unikku, silakan tulis komentar. Lalu jangan lupa like dan subscribe cerita pendek animasi. Ibuku meninggal dunia saat aku masih kecil, jadi sejak saat itu yang tinggal hanyalah aku, ayah, dan kakak perempuanku Kara. Ayah seorang ilmuwan independen. Saat tumbuh dewasa, dia selalu menciptakan sesuatu dan membiarkanku membantunya. Secara alami, aku mengembangkan hasrat untuk menciptakan sesuatu sejak usia dini. Kalian sedang bermain frisbee dan kalian lapar. Tapi kalian tidak punya piring untuk makan. Apa hal ini pernah terjadi ke kalian semua? Tidak. Aku persembahkan untuk kalian piring makanan frisbee. Oke, tidak ada piring frisbee. Bagaimana dengan kacamata yang membantu kalian memotong bawang tanpa menangis? Atau topi makanan keren ini? Sempurna untuk semua kebutuhan camilan TV kalian. Oke, jadi mungkin mereka belum siap dengan penemuanku saat itu, tapi setidaknya Kara sepertinya menyukainya. Seperti jam alarm yang hanya akan berhenti berbunyi ketika puzzle-nya diselesaikan. Dia seorang dokter, jadi penting bagi dia untuk bangun tepat waktu dan menjaga pikirannya tetap waspada. Aku juga ingin berprestasi. Impianku adalah menjadi seorang penemu seperti ayah. Jadi aku belajar dengan giat dan berhasil mendapatkan beasiswa di sekolah swasta terbaik di negara bagian tersebut. Saat aku mulai terbiasa dengan sekolah baruku, ayah bekerja keras untuk memastikan aku mendapatkan semua yang kubutuhkan. Semua orang menyukai penemuannya, termasuk keluarga Bancroft, salah satu keluarga terkaya di kota. Mereka mempekerjakannya untuk mendesain sistem robot. Namun karena kesalahan sistem, terjadi arus pendek dan membakar rumah mereka. Untungnya tidak ada yang terluka, tapi reputasi ayah dipertaruhkan. Dia harus membayar kerusakan yang berarti kami harus menjual rumah kami. Namun, kami tidak punya cukup uang. Saat itu, seorang wanita, Nyonya Harding, datang menemui ayah dan memberitahunya bahwa dia akan menyelesaikan semuanya dengan satu syarat. Dia harus tinggal di mansion dan bekerja secara eksklusif untuknya. Ayah tidak punya banyak pilihan, jadi dia setuju dan memintaku ikut juga. Sedangkan Kara, dia menerima tawaran pekerjaan bergaji tinggi untuk memberikan perawatan sepanjang waktu bagi pasien yang koma. Jadi dia pindah ke rumah sakit. Jadi ayah dan aku memulai usaha baru kami. Hanya saja kehidupan di rumah besar tidak berjalan baik. Segera setelah kami melangkah melewati pintu besar, ayah dimasukkan ke ruang bawah tanah untuk bekerja. Dan aku menjadi pelayan pribadi Nyonya Harding. Ini sangat tidak keren, jadi aku memutuskan untuk membalas dendam dengan manis. Aku mengutak-atik sepatu hak tinggi Nyonya Harding, sehingga aku bisa mengendalikannya dengan remote. Hanya saja aku ketahuan oleh Ariana, putri Nyonya Harding. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku cuma... Oh, begitu. Pintar. Biarkan aku membantumu. Apa yang ada di dalam roti panggang kayu manis? Jadi, kami menyaksikan Nyonya Harding memakai sepatu hak tinggi, terhuyung-huyung, dan terjatuh. Misi selesai. Bagus sekali, Ellie. Itu hal terlucu yang pernah kulihat sepanjang tahun. Jadi, ada apa denganmu dan Nyonya Harding? Ibu selalu keras padaku, tapi ayah sebaliknya. Hanya saja dia sedang berpergian. Jadi ibu menjalankan perusahaan Mila untuk sementara waktu dan sekarang dia berubah menjadi seorang tiran. Sejak saat itu, Ariana dan aku menjadi teman dan menghabiskan waktu luang kami dengan mengusili Nyonya Harding bersama-sama. Kami menata ulang keyboard laptopnya, mengotak-atik water flossernya, dan merusak lampu kamarnya. Aku ingin membantu ayah dalam hal keuangan. Jadi di sekolah, aku membuka layanan penemuan desain sesuai permintaan untuk mendapatkan uang tambahan. Queen, ratu sekolah memperhatikan dan membuat pesanan denganku. High heel yang bisa diubah jadi flat akan membuat pesta jadi lebih mudah. Berikan aku sepasang sepatu ukuran 7 dan pastikan warnanya pink cerah. Aku menyelesaikan pesanannya lalu dengan penuh semangat memberikannya kepada Queen. Hanya saja dia terjatuh. Kamu melakukannya dengan sengaja, kan? Aku akan membuat hidupmu sengsara. Aku membuatnya berdasarkan pesananmu. Hei, kamu sudah mendapatkan apa yang kamu pesan, jadi tinggalkan dia sendiri. Ternyata ini Owen yang juga mendapat beasiswa. Owen juga seorang ahli sains, jadi kami langsung akrab. Suatu malam, aku sedang menyajikan makan malam ketika aku mendengar Ariana bertanya kepada ibunya kenapa ayahnya belum kembali ke rumah. Ariana, dia telah terbang ke India untuk retreat spiritual. Kedengarannya itu bukan sesuatu yang dilakukan ayah. Ya, retreat rohani sangat membantu dalam menjalankan perusahaan. Dia akan segera kembali. Sekarang, makanlah sayuranmu. Ariana tampak masih sangat bingung. Aku tahu rasa sakitnya karena aku juga merindukan ayahku. Merasa sedih, aku menemui Kara untuk membicarakan hal itu dengannya. Namun, Kara muncul dengan 2 pengawal raksasa. Ada apa dengan pengawal itu? Pasienku sangat penting, jadi mereka ada di sini untuk memastikan keamanan informasi. Bukan masalah besar, anggap saja mereka tidak ada di sana. Aku merasa tidak enak karena Kara harus bekerja dalam kondisi ekstrim seperti itu demi keluarga kami. Jadi aku bertekad untuk menjual lebih banyak penemuanku. Semua orang tahu penemuanmu jelek. Berhentilah menyumbat lorong. Kita bisa menghasilkan penemuan yang lebih baik. Lihat, nilai A di sini. Gadis-gadis jahat yang selalu menduduki peringkat terakhir di kelas sekarang menjadi siswa terbaik.
Caramu mencapai nilai itu tidak dihitung. Ya, mereka sendiri pastinya tidak mendapatkan nilai A itu. Dan kamu yang sangat membutuhkan uang, ya? Ya, ceritanya panjang. Jadi aku menceritakan kepadanya tentang kemalangan keluargaku dan betapa beruntungnya aku memiliki Ariana sebagai teman. Meskipun dia putri pemilik perusahaan Mila. Dia tampak keren, kenapa kita tidak mengundangnya ke arcade bersama kita? Jadi kami bertiga pergi ke sana dan Oin segera mengenal Ariana. Senang rasanya mereka bergaul, tapi halo, aku masih di sini. Saat Ariana ke kamar kecil, aku bertanya pada Oin, jadi kamu menyukainya? Kenapa? Kamu tidak cemburu, kan? Cemburu? Tidak mungkin. Lalu Oin tiba-tiba berubah serius dan memberitahuku sebenarnya. Dia sedang meneliti AI. Baru-baru ini ada beberapa produk AI yang tidak etis di pasaran. Beberapa bahkan memanfaatkan fitur pengenalan wajah untuk secara diam-diam menarik uang dari rekening bank para jutawan atau menguntit mereka. Kau tahu gadis-gadis itu membual tentang mendapat nilai A? Ya, mereka menggunakan alat curang yang aku curigai berasal dari perusahaan Mila. Mustahil, ayahku bekerja untuk Mila. Dia tidak akan berada di balik ini. Dia tidak bisa. Aku tidak tahu, Ellie. Yang ku tahu perusahaan yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tidak bertanggung jawab adalah momok besar. Dan aku tidak berniat merayu Ariana. Aku hanya ingin menggali lebih lanjut. Dan mungkin kita bisa menyelinap ke ruang bawah tanah untuk bicara dengan ayahmu. Tidak mungkin. Ini seperti Fort Knox. Ada penjaga keamanan di sana 24 jam. Oin meyakinkanku bahwa kami akan menemukan jalan keluarnya. Aku sedang memikirkan cara terbaik untuk menyelinap menemui ayah ketika Ariana menarikku ke kamarnya. Oin itu lucu kan? Bisa bantu jodohkan kami? Hah? Itu cepat sekali. Jika Ariana tahu Oin hanya bergaul dengannya untuk mencari tahu tentang perusahaan Mila, dia akan sangat terluka. Tapi dia tidak kenal lelah, jadi pada akhirnya aku dengan enggan menyetujuinya. Aku sudah menentukan tanggal untuk mereka, tapi melihat mereka bersama itu menyebalkan, jadi aku memutuskan untuk ikut. Tapi ternyata tanggal tersebut bermanfaat. Tidak yakin pembicaraan manis apa yang Oin katakan kepada Ariana, tapi dia setuju untuk membantuku dan Oin menyelinap ke ruang bawah tanah. Keesokan harinya, Ariana membantu mengalihkan perhatian penjaga keamanan ruang bawah tanah. Kami menyelinap masuk dan menemukan ayah tergeletak di lantai. Tidak sadarkan diri. Aku bergegas ke sisinya dan mendesak Oin untuk membantuku membawanya keluar. Ibu di rumah. Bantu Oin pergi dulu. Saat Nyonya Harding melihatku membantu ayah, dia mengamuk. Beraninya kamu mengeluarkan dia dari ruang bawah tanah. Dia harus selesaikan pekerjaannya. Aku menemukannya pingsan. Anda membuatnya bekerja terlalu keras. Jika Anda tidak izinkan aku membawanya ke rumah sakit, aku akan menuntut Anda karena kelalaian. Nyonya Harding dengan enggan menyerah dan memerintahkan penjaga untuk membawa kami ke rumah sakit. Di rumah sakit, Nyonya Harding mengusirku dari kamar dan bersikeras untuk menemui dokter pribadinya. Aku tidak dapat mempercayai mataku ketika Kara masuk. Ketika Kara selesai, dia keluar dan memberitahu Nyonya Harding, Pak Miller sudah bangun. Tinggalkan dia di sini dan aku akan merawatnya bersama pasien lain. Tidak, aku membayarmu untuk memfokuskan perawatanmu hanya pada satu pasien. Miller akan dibawa ke tempat lain untuk beristirahat. Jadi, Nyonya Hardinglah yang mempekerjakan kakakku untuk merawat pasien koma misterius ini. Aku berlari untuk berbicara dengan Kara, tapi Nyonya Harding menariknya pergi. Baiklah, aku hanya perlu menyelidiki sendiri apa yang dia lakukan. Keesokan harinya dekat lokerku Oin muncul, jadi aku memberitahunya tentang apa yang terjadi di rumah sakit. Aku mengambil ini dari ruang bawah tanah. Lihat, yang ini punya template untuk perangkat curang yang digunakan Queen dan teman-temannya. Jadi Nyonya Harding mempekerjakan ayahku untuk membuat penemuan tidak etis ini demi keuntungan ilegal. Aku hanya tidak menyangka dia akan melakukan hal seperti ini. Desainnya hanyalah perangkat portabel yang bisa melewati detektor logam. Ayahmu ilmuwan yang saleh. Nyonya Harding pasti menekannya untuk membuat ini. Kami akan menemukan bukti untuk membuktikan hal ini. Itu benar. Aku harus mengeluarkan ayahku dari sini. Jangan khawatir, aku selalu di sini untukmu. Kita melakukan ini bersama-sama. Oh, begitu. Jadi kalian berdua menjebak ibuku. Ariana, kamu tidak tahu apa yang terjadi. Oh, tidak? Kalau begitu katakan, apa ini alasanmu mendekatiku? Tidak. Biar ku jelaskan, Ari. Dan kamu biarkan dia memanfaatkanku? Apa aku hanya lelucon bagi kalian berdua? Lalu dia pergi. Apa yang paling aku takuti telah menjadi kenyataan. Ariana sangat marah pada kami berdua dan mengabaikan kami sejak saat itu. Beberapa hari kemudian, sebuah laporan berita besar muncul. Ilmu pengetahuan tidak sebanding dengan kehidupan biksu. CEO Mila Hari Harding pindah ke biara dan mewariskan perusahaan bernilai jutaan dolar kepada istrinya, Desi Harding. Aku dan Oin sangat terkejut mendengar berita itu. Saat itu Ariana datang untuk memberitahu kami. Nyonya Harding bertingkah aneh, jadi dia menguping panggilannya dan mendengar dia menyebut Tuan Harding lalu terlihat sangat gugup dan teduh. Ariana tahu ada sesuatu yang terjadi, jadi dia membayar detektif swasta untuk menyelidiki lebih dalam dan ternyata ayahnya tidak pernah pergi ke India. Dan sekarang setelah dia kembali, dia menolak bertemu denganku dan dikelilingi oleh pengawal. Cukup sudah, kita harus menyelesaikannya.
Jadi keesokan harinya, Ariana masuk ke dalam kamar ibunya. Bu, akhir-akhir ini kamu bersikap seperti menjauhiku. Bisakah kita menghabiskan waktu bersama, hanya kamu dan aku? Saat keadaan aman, aku menyelinap ke kantornya dan mencari-cari. Dengan menggunakan lockpickku, aku membuka lacinya. Di dalamnya ada rencana perawatan dengan nama Tuan Harding di atasnya. Aku pergi ke rumah sakit bersama Oin dan berbicara dengan Kara tentang rencana perawatannya. Tidak ada hal aneh yang terjadi. Ellie, pulanglah. Merasa kalah, kami pergi tetapi kemudian kami bertemu dengan seorang dokter. Regimen apa ini? Ini dirancang untuk memperburuk kondisi pasien. Kami terkejut tetapi sebelum aku dapat menanyakan hal itu lagi kepadanya, aku melihat Kara masuk ke dalam mobil mewah dan pergi. Kami naik taksi dan mengikutinya. Mobil berhenti di rumah besar yang dijaga ketat ini. Kami tahu kami tidak bisa masuk ke dalam dari depan, jadi kami menyelinap ke belakang mansion, memanjat tembok, dan berjalan menyusuri sisi bangunan. Pintunya terkunci, jadi Oin berjaga-jaga sementara aku menggunakan lockpick untuk masuk. Kami merayap melintasi dapur, tetapi aku tidak sengaja menjatuhkan panci dan menimbulkan bunyi gedebuk. Siapa itu? Oin segera menarikku ke belakang lemari es untuk bersembunyi saat penjaga menyorotkan senter ke sekeliling. Astaga, ruang sempit ini membuat kami terlalu dekat satu sama lain. Aku bisa mendengar jantung kami berdetak serempak. Penjaga itu akhirnya menyerah dan kami meninggalkan ruangan. Tiba-tiba aku melihat Kara berbalik di lorong. Ikuti Kara, aku akan tinggal di sini dan berjaga-jaga. Saat Kara masuk ke sebuah ruangan, aku melihat Mr. Harding terbaring di sana. Kara, apa yang terjadi? Kara tampak terkejut melihatku dan menarikku ke aula. Ellie, kamu seharusnya tidak di sini. Apakah itu Tuan Harding yang terbaring di kamar? Itu benar, Tuan Harding mengalami koma karena kecelakaan selama perjalanannya. Aku dipekerjakan oleh istrinya untuk merawatnya. Tapi ketika dia mulai pulih, Nyonya Harding memintaku untuk membuatnya koma selamanya. Aku berpura-pura melakukan apa yang dia katakan, tapi diam-diam aku telah membantunya. Lalu siapa pria yang muncul sebagai ayah Ariana sebelumnya? Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan di sini? Mention, masuk ke lockdown. Verifikasi suara tidak dikenali. Kaget ya? Kami telah mengatur ulang sistem, sekarang itu hanya meresponku. Sepertinya Nyonya Harding telah memasang sistem AI untuk mengendalikan Mansion. Beruntung, Oin berhasil meresetnya. Bagaimana bisa? Lihat apa lagi yang kutemukan di rumahmu. Kau menjebak Tuan Miller di sini dan memaksanya membuat robot untuk menyamar sebagai ayah Ariana tanpa mengatakan yang sebenarnya terjadi. Ayah juga di sini? Dan pria yang muncul sebagai ayah Ariana sebelumnya adalah robot yang dia ciptakan. Tahan mereka segera. Baiklah, kurasa sudah waktunya menggunakan penangkap lalatku. Aku menembak mata Nyonya Harding dan pengawalnya. Petugas, tangkap mereka! Saat itu, seseorang muncul di halaman. Aku akan mengalihkan perhatian mereka dengan robot. Penjaga bodoh itu mengira robot itu adalah Tuan Harding yang asli dan mengejarnya. Ayo pergi dari sini. Mansion, kunci! Kami berlima lari keluar dari sana, sementara Nyonya Harding dan para penjaga itu segera dikunci di dalam. Saat semua orang kembali ke mansion, Ariana memaksaku untuk membawanya menemui ibunya. Kenapa, Bu? Kenapa kamu melakukan ini pada ayah? Aku mengorbankan segalanya demi ayahmu, asetku, dan masa mudaku. Mila menjadi seperti sekarang ini karena aku, namun baginya aku hanyalah seorang ibu rumah tangga. Setelah kecelakaan itu, aku melihat cara untuk mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Kalau saja dia mendengarkanku sekali saja. Ariana yang malang, dia tidak pantas menerima semua ini. Keluarga kami akhirnya bersatu kembali dan Ariana mengizinkan kami tinggal di rumahnya sampai kami menemukan tempat tinggal lain. Adapun Tuan Harding, berkat upaya Kara, dia sadar kembali dan sedang dalam proses pemulihan penuh. Kara adalah dokter yang hebat dan menurutku ayah memiliki titik lemah padanya. Aku baik-baik saja jika mereka, kau tahu, berkumpul. Ya, menurutku juga begitu. Ngomong-ngomong, aku minta maaf tentang Oin dan kamu. Aku sudah lupa tentang itu. Kamu dan dia diciptakan untuk satu sama lain. Aku mundur. Oh, itu dia. Kejarlah dia. Oin muncul dengan membawa beberapa bunga, tampak berpakaian lengkap. Hai Oin, kenapa kamu ada di sini? Kamu mengirimiku pesan memintaku menjemputmu untuk berkencan. Aku tidak melakukannya. Ariana? Ya, sayang sekali aku sudah di sini. Jadi, maukah kau pergi bersamaku? Ya, iya. Dan dengan itu, dia menarikku untuk ciuman termanis yang pernah ada.